Nah, kita baru sadar kalau ini tuh berbuah ya. Balai desa wisata Candi Rejo ya, kisaran 230 mdpl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mereview tentang alpukat yang sudah kita TB dan berbuah. Dan juga gimana sih cara mengetahui MDPL dengan modal smartphone. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam pengetahuan tentang pertanian, ada istilah-istilah yang sering digunakan oleh petani. Salah satunya adalah TW ataupun top working. Top working sendiri adalah penyambungan yang mana yang disambung itu adalah pohon yang sudah kita tanam di lahan bebas. Jadi kita tidak bisa memindahkan alpukat tersebut ke lokasi yang lainnya. Berikut ini adalah review tentang alpukat yang sudah kita TB. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat dari Muria ya. Alpukat Muria ini kita sambung dengan beberapa cabang yang berbeda-beda. Istilah pertaniannya itu TW atau top working atau pekerjaan di atas sebetulnya ya. Nah, ini kita lihat ya di sini ini adalah ini peluang ya. Ini peluangnya kita sambung dengan batang bawahnya ini adalah Muria. Dan ini kita pangkas ya, dulunya itu rembuyung, tapi dari segi itu kan kita mempunyai ketakutan sendiri, yaitu batangnya ini kurang kuat untuk menopang dari si pertumbuhan dari alpukat peluangnya sendiri. Nah, karena memang alpukat peluangnya ini itu pertumbuhannya itu sangat bagus sekali dan menjulang tinggi, sekarang lebih tinggi daripada batang bawahnya alpukat Muria ya. Nah, nih lihat. Nah, alpukatnya Muria sendiri ini sudah berbuah ya. Sebetulnya masih bakalan buah sih, kita baru review aja nih. Kita perlihatkan untuk batangnya asli itu sudah berbuah karena memang ini usianya sudah mencapai ke 3-4 tahun. Nah, kita baru sadar kalau ini itu berbuah ya. Soalnya kita tidak mengeceknya langsung sih ya. Nah, kita tinggal aja soalnya ini di rumah juga. Nah, ini kita lihat di sini sudah berbuah. Nah, ini kisaran 1 bulan ya setelah pembuahan ini akan menjadi seperti kedelai, biji kedelai ya. Jadi memang kecil sekali. Nah, sedangkan untuk TB-nya sendiri yang kita TB itu belum berbunga ataupun berbuah. Soalnya memang kalau untuk TB atau sambung sudah jadi itu memang memerlukan waktu kisaran 2-2,5 tahun untuk berbuah. Nah, jadi memang kalau kalian mempunyai pohon, misalnya pohon ya alpukat lokal mau disambung dengan alpukat yang seperti ini yang jumbo-jumbo dan yang kualitasnya bagus, silahkan aja, nggak apa-apa. Kan menunggu 2,5 tahun atau 2 tahun itu bisa berbuah. Nah, kita memang mencoba ya, ini asupan nutrisi nih. Ini kita infus ya. Kita infus dengan kalsium, dengan Topsil B ya, Topsil buah. Jadi memang kita beri nutrisi. Dan juga untuk alpukat yang ini bina. Nah, sedangkan kalau bina sendiri itu sudah berbuah. Saya kasih zoom ya. Nah, di situ udah ada yang buah ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga kita TB dengan beberapa jenis. Ya, seperti halnya yang ini. Ini ada beberapa jenis ya. Ini peluang. Di sini adalah peluang. Ini Miki. Ini juga Miki. Itu kendil ya. Di sini kendil. Nah, ini kendil. Yang ini kendil. Yang memang kita buat berbeda-beda. Tapi cuman kesalahan aja buat kita kalau batang bawahnya itu jangan yang Muria sebetulnya. Karena pertumbuhan dari Muria sendiri itu mengerdil dan juga tidak cepat seperti alpukat peluang ataupun alpukat yang lainnya. Jadi kalau kalian menggunakan teknik TW atau top working, kalian bisa ganti ya untuk batang bawahnya, jangan yang itu. Karena memang ini kelihatan ya, kalau contohnya yang ini aja lah. Contoh yang ini itu hampir sama besarnya ini. Bahkan udah kelihatan nih. Jadi ketakutannya itu nanti bisa patah ini. Nah, kelirunya itu di situ, tapi semoga saja nanti nggak patah dan juga untuk perkembangannya baik ya. Ini di MDPL kisaran 240 ya.
Kalian kalau misalnya bingung tentang MDPL, nanti saya kasih tahu tentang cara mengetahui MDPL kalian sendiri. Untuk reviewnya, untuk perkembangan dari TB sendiri, review dari perkembangan TB sangat bagus sekali, bisa dicontoh kalau kalian ingin menggunakan teknik TB itu seperti teknik-teknik penyambungan biasa ya. Untuk nah sekarang ini kita ada di atas rumah ya. Kalau atas rumahnya sendiri itu udah ada yang sudah jadi buah ya, lumayan. Kalau di sana kita nyemprotnya itu memang memilih di buahnya, nah, seperti yang ada di sana yang kita semprot itu. Nah ini memang kita memilih, kenapa kok dipilih-pilih, kenapa kok nggak semuanya ya, untuk penghematan bos. Soalnya ini hanya perawatan mingguan. Kalau perawatan perawatan saat musim hama ya beda, kita akan semprot keseluruhan dari tanaman tersebut. Jadi memang beda ya kita menyemprotnya. Nah kita menggunakan yang kayak gini aja udah cukup kok. Soalnya kalau misalnya kita perawatan mingguan aja kita semprot semua, ya obatnya pasti ya banyak sekali ya. Sedangkan yang diserang itu pastilah bagian buah. Jadi buahnya yang diserang, ngapain kita kan kita semprot semuanya, kan nggak etis juga gitu. Sedangkan ya tuh di sana juga ada yang sedang berbunga ya, bukan berbuah ya. Nah ini kita kasih nutrisi juga. Misalnya kita tahu ada ulat ya kita semprot gitu. Ya untuk penyemprotannya sendiri ini adalah Alika. Alika kita campurkan dengan perekat. Kalau soal untuk kalsium kan kita sudah beri ke infus yang tadi, yang di bawah tadi. Oke, nah ini sahabat botanikal yang namanya penginfusan ya. Kita memang lagi cari-cari kegiatan atau gimana ya. Memang soalnya ada orang yang sudah membuktikan kalau soal untuk produksi kita kasih kayak gini. Ini adalah Topsil B ya, Topsil buah, dan juga kita kasih kalsium. Terus cuman kita kasihkan di sini. Nah untuk settingannya sendiri kita ini seperti ini ya. Aduh, nggak fokus. Oke, nah cuman kayak gini, ditetes-tetesin kayak gini ya. Kita kan bisa kontrol yang ada di sini. Kita bisa kontrol menggunakan alat ini. Nah ini fungsinya untuk memberi asupan nutrisi buat si alpukatnya ya, pohon alpukatnya. Karena ada teman saya yang membuktikan katanya, ini kita belum mencoba ya, belum ada buktinya memang, tapi katanya itu memang dari segi produksinya sendiri itu berbeda. Jadi yang tadinya itu 50 bisa jadi 100 gitu, jadinya 2 kali lipatnya. Tapi kita nggak tahu lah, kita hanya coba-coba dan kita eksperimen terus biar nanti agar produksinya lebih baik. Nah sedangkan obatnya itu seperti ini nih, ini Topsil B ya. Kalau itu takarannya sendiri itu kita hanya mereka-reka ya, bukan terus ada timbangannya ya, tapi sebetulnya ada timbangannya sih. Soal untuk penggunaannya kan udah tertera di sini ataupun di situs Google ya. Kalian bisa belajar di sana. Tapi cuman kita hanya mencoba-coba saja. Nah, untuk tanaman yang ada di sana, dan itu di bawahnya tanaman tersebut ada bibit-bibitnya juga ya. Memang ada bibit yang stres, soalnya kita pindah ke lokasi yang lebih panas ya. Dulunya itu bibitnya kayak gini tuh, ini kita kasih ke lokasi yang tidak terlalu panas, jadi ada yang stres juga. Nah seperti ini nih, ada yang stres kayak gini. Ini cuman stres, nanti kita kasih B1 ini akan pulih kembali, tapi mungkin akan merontokkan dari si daunnya, jadi bukan apa-apa, mungkin memang akan rontok, tapi ini nanti akan tumbuh kembali ya. Nah yang kita rada bingungkan itu yang bibit yang kayak gini nih. Nah, memang kita belum tahu ya, ini kok tiba-tiba kok kayak gini gitu loh. Jadi mungkin kita akan cari-cari cara untuk bibitnya biar tidak seperti ini layu ya. Nah kita juga mempunyai bibit yang dibuat kerdil ya. Memang ini dari jenis aligator tuh, ini aligator. Nah sekarang kita akan belajar gimana sih cara untuk mengetahui MDPL kita dengan modal smartphone ataupun HP. Yuk kita saksikan. Oke sahabat botanikal, mungkin ada yang bingung ya untuk mencari MDPL untuk lokasi penanaman. Nah terkadang itu kita dibingungkan oleh MDPL-nya kita sendiri. MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Jadi
untuk penanaman alpukat kita juga memerlukan mengetahui MDPL karena memang menyangkut kepada temperatur, iklim, dan juga ya kondisi alamnya dia. Jadi kita tahu MDPL-nya yang cocok untuk penanaman. Mungkin untuk penanganannya juga beda-beda, terkadang seperti itu. Nah, untuk MDPL-nya kita buka langsung ke Play Store. Nah, kalian buka aja. Nah, kayaknya ini sinyalnya kurang bagus, jadi kita pindah ke WiFi. Bentar. Jadi memang perlu untuk apa namanya jaring internet ya, kalian jangan jangan dimatiin untuk datanya ataupun WiFi, kita memerlukannya ya. Nah, ini ada aplikasi My Elevation, jadi kalian bisa membukanya di Play Store. Nah, ini sangat membantu sekali ya, karena ini free ya. My Elevation ini sudah saya download ya. Jadi ini kalau misalnya ini lokasi atau lokasinya nggak diaktifkan atau GPS-nya tidak diaktifkan, ada kata-kata ini ya. Nah, ini kan sudah diaktifkan, ini langsung akan mencari di lokasi kita. Nah, lokasi kita ada di Desa Candirejo, wisata Balai Desa ya, Balai Desa Wisata Candirejo ya, kisaran 230 mdpl. Nah, ini memang lokasi kita ada di luar, bukan di lahan pertanian kita. Jadi mdpl-nya kita kisaran 231 mdpl, tapi ini bukan jadi patokan, mungkin akan berubah atau tidak, coba kita lihat ya. Nah, ya kan akan berubah sedikit kan, kisaran 1 meter ya, 230 sekarang, bukan lagi 231. Nah, ini untuk My Elevation. Nah, kita bisa bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti bentar, ini kita akan masuk ke gini. Altimeter akurat. Nah, altimeter akurat ini kalian bisa download di Play Store juga, dan kita akan ngecek ya apakah ini benar untuk MDPL-nya kita itu segitu atau tidak ya, 230 atau 231, antaranya seperti itu. Nah, kita langsung install saja. Kenapa harus dicek dua aplikasi? Nah, biar tambah yakin kalau itu adalah MDPL-nya kita. Kita tunggu sebentar untuk installnya. Jadi kalian jangan lupa aktifkan data kalian, cek data kalian, maksudnya apakah sinyalnya itu bagus atau tidak, karena kalau sinyalnya tidak bagus ya kadang berbeda gitu laporannya ya. Jadi harus cek dan pastikan sinyalnya itu bagus. Jangan lupa GPS atau lokasinya dihidupkan. Nah, kita langsung buka aja untuk aplikasinya. Nah, ini langsung saja izinkan sepanjang waktu ya. Izinkan sepanjang waktu. Nah, otomatis ini akan mencari MDPL-nya kita. Nah, MDPL-nya kita 230. Nah, memang kalau di sini tuh 230, kalau sama seperti yang tadi ya. 230 sekarang berubah jadi 231. Nah, kalian bisa di antaranya segitu. Jadi antaranya MDPL-nya di sini itu kisaran 230 sampai 231. Nah, seperti itu. Kadang ya kalau yang di sini itu nanti ada angka lagi yang ada di atas ini. Nah, ini bukan jadi patokan resmi ya. Jadi memang untuk angkringan kalian. Nah, kalian bisa menggunakan kedua aplikasi ini, karena memang yang tadi yang untuk My Elevation itu juga 231, dan juga untuk yang ini yang akurat ini juga 231 atau 230 antaranya seperti ini, dan jadinya kalian bisa mencarinya di Play Store. Nah, seperti itu, dan itu free, nggak bayar kok. Jadi karena memang sekarang kan dunia ada di genggaman ya, jadi gunakanlah internet atau HP-mu secara bijak. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kedua aplikasi ini. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.